Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia ini selalu mengajarkan kita untuk menggapai mimpi kita setinggi-tingginya, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang sukses atau dipandang bernilai oleh dunia ini. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, hanya ketika kita melihat bahwa akhir dari kehidupan ini adalah kematian, disitulah kita baru bisa memahami akan makna atau arti kehidupan kita yang sesungguhnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada satu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu ulang tahun. Mungkin pada saat kita kecil, kita begitu menyukai momen ulang tahun, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi, yang mengucapkan kita, yang merayakan kita, yang memberikan hadiah yang begitu menarik, dan kita juga mendapatkan kue yang begitu menarik. Mungkin seiring dengan berjalannya usia, kita semakin dewasa, kita sudah tidak lagi menikmati ulang tahun. Tapi saudara, ada satu ciri khas dari ulang tahun yang saya yakin semua pasti pernah mengalaminya, yaitu meniup lilin. Meniup lilin dari ulang tahun itu menandakan bahwa kita itu telah berjalan 1 tahun lagi dari kehidupan kita. Tapi saudara, pernahkah kita perhatikan pada saat kita meniup lilin, berapa lama asap dari lilin itu akan bertahan? Kita bisa mencium, kita bisa melihat lilin itu, tapi itu semua sangat temporer dan berakhir dengan begitu cepatnya. Api dari lilin itu muncul dan pergi tanpa meninggalkan jejak yang lama. Saudara, selama 6 hari kita membaca kitab Pengkhotbah, inilah yang dinyatakan kepada kita. Mungkin hal ini terdengar sangat ironi ya saudara-saudara. Ketika kita merayakan ulang tahun, kita itu sedang menuju 1 tahun lagi dalam kehidupan kita. Tapi kita melihat asap yang begitu cepat hilangnya dari lilin itu, sehingga kita pun juga tersadar bahwa kehidupan kita ini begitu singkat dan begitu cepat selesai. Kita lahir, kita hidup, kita mati, itu semua terjadi dengan begitu cepatnya. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 11 dikatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan. Tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara, inilah hal pertama yang Pengkhotbah ingin ajarkan kepada kita. Pengkhotbah mendorong kita untuk melihat kepada sejarah kehidupan, tentang kehidupan yang lampau, dan membuat kita untuk belajar sesuatu daripadanya. Pada pasal 1, Pengkhotbah ingin mengajak kita untuk melihat pada kehidupan dari generasi-generasi sebelumnya. Semuanya itu hanyalah berulang, semuanya itu hanyalah repetitif, dan kita tidak bisa menghindari kenyataan ini. Tidak ada yang baru, semuanya sama. Kecenderungan kita sebagai manusia, pengennya membuat sesuatu yang baru, pengen membuat sesuatu yang lain daripada yang lain. Tapi kemanapun kita mencari di bawah matahari ini, tidak ada satu yang baru dan semuanya akan berakhir pada hal yang sama, yang terus-menerus akan berulang dari zaman ke zaman. Hidup manusia itu selalu memiliki pola yang sama dari generasi ke generasi, dan semuanya itu akan berakhir pada waktunya. Dan saudara, keteraturan ini itu dikendalikan oleh Allah. Semuanya itu Allah yang mengaturnya. Dan kita sebagai manusia, tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Yang kedua, di pasal kedua, Pengkhotbah itu menyadarkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebagai seorang musafir. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Tapi kecenderungan kita sebagai manusia, seringkali kita menganggap bahwa dunia ini tempat tinggal kita. Itu semua terpancar dari cara kita hidup. Rumah yang kita bangun, uang yang kita keluarkan, gereja yang kita bangun, investasi-investasi yang kita tanamkan, dan semua prioritas lainnya. Seolah-olah hal itu membuat kita, menarik kita, sehingga membuat kita itu menginvestasikan segala sesuatunya itu untuk hidup kita di dunia ini. Tapi saudara, Pengkhotbah itu kembali menyadarkan kita, apapun itu yang kita kejar di dalam dunia ini, baik itu materi, kesenangan duniawi, bahkan hikmat sekalipun yang kita pikir adalah hal yang baik untuk kita, itu semua sia-sia dan itu semua adalah usaha menjaring angin. Pengkhotbah itu menyatakan kepada kita bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah hadiah atau gift, bukannya keuntungan atau gain. Oleh karena itulah di pasal 2 ayat 24-25 Pengkhotbah mengatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya.
Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Saudara, waktu kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini akan berujung pada kematian, disitulah akan membuat kita berhenti untuk mengejar ekspektasi dari hal-hal kita dalam dunia ini. Dan kita disitulah baru bisa belajar untuk mengusahakan segala sesuatu dalam dunia ini itu sebagai pemberian Allah, bukannya untuk memuaskan kesenangan kita. Hanya ketika kita sadar bahwa tidak ada satupun yang dapat kita bawa dalam kekekalan nanti, barulah kita bisa memahami bahwa semua yang tersedia bagi kita di dunia ini itu hanyalah anugerah pemberian Allah. Sehingga saudara-saudara, dunia ini tidak pernah diciptakan untuk kita kuasai, melainkan kita hidup hanya menikmati semua pemberian Allah dan kita menikmati relasi dengan Allah sebagai Sang Pemberi segala sesuatu. Saudara, 2 poin dari Kitab Pengkhotbah pasal pertama dan kedua yang kita telah rangkumkan hari ini, kita belajar. Yang pertama, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu hanyalah sebuah keteraturan yang berulang, tidak ada yang baru, dan kita sebagai manusia tidak bisa mengubahnya. Yang kedua, hidup ini hanyalah sementara, dan tidak ada satupun dari dunia ini yang bisa menjadi keuntungan kekal bagi kita. Saudara, ketika kita diajak oleh pengkhotbah untuk melihat 2 hal ini, bagaimana respon kita? Nilai dan makna hidup kita ini tidak pernah ditentukan oleh apa yang dunia ini bisa berikan kepada kita. Namun, saudara, arti hidup kita terletak di tangan Allah yang bermurah hati memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia yang singkat ini. Saudara, bukan untuk mengejar sesuatu yang fana, melainkan untuk mengenal Dia, mengasihi Dia sebagai sumber hikmat, kepuasan, dan makna dalam hidup kita. Maukah saudara kita memaknai hidup kita berdasarkan nilai yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau sekali lagi mengingatkan kami melalui hari-hari yang telah kami pelajari dalam Kitab Pengkhotbah. Kami disadarkan bahwa hidup ini adalah sebuah keteraturan yang tidak bisa kami ubah. Dan ini semua tidak ada yang baru. Dan kehidupan ini pun adalah sementara. Maka Tuhan, seharusnya kami tidak pernah meletakkan pengharapan kami, andalan kami kepada hal-hal di dunia ini. Karena tidak ada satupun yang bisa menjaminkan kami kepada kehidupan yang kekal. Namun Tuhan, kami rindu untuk boleh meletakkan seluruh nilai kehidupan, makna kehidupan kami, semua hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari kehidupan kami yang tidak berarti, melainkan kami belajar untuk hidup di dalam Tuhan dan menikmati semua pemberian Allah dengan ungkapan syukur. Inilah seruan doa kami Tuhan, kami mau menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami agar kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.